Kisah diawali oleh orang yang berada di sebuah kapal dan terlihat sedang kepanikan karena diserang oleh sesuatu. Dirasa untuk melawan pun akan percuma, orang tersebut nekat menembaki kepalanya sendiri. Scene pun beralih di sebuah hotel di pedalaman Amazon serta memperlihatkan perempuan serta laki-laki yang bernama Kyle dan Flores, yang mana mereka berdua ini diketahui adalah sepasang kekasih yang sedang membahas mengenai ekspedisi ke pedalaman sungai Amazon. Lalu keesokan harinya Flores dan Kyle mengumpulkan timnya di sebuah dermaga. Setelah semuanya berkumpul dan perlengkapan pun siap, perjalanan dimulai. Di awal perjalanan memasuki sungai Amazon, mereka pun disambut hujan deras dan suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata di pinggiran sungai terdapat sebuah kapal kecil yang terdampar. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menolong orang yang berada di kapal itu. Lalu keesokan paginya, orang yang mereka tolong ini diketahui bernama Paul Sheron. Ternyata Sheron ini dulunya adalah seorang pastor yang sudah pensiun dan sekarang menghabiskan hidupnya untuk berburu ular di sungai Amazon. Singkat cerita, malam pun tiba. Profesor Kyle dan Nona Flores terlihat sedang berbincang, dan di sela itu di pinggiran sungai ternyata ada ular anaconda raksasa yang sedang memburu seekor macan kumbang. Dengan ini menandakan bahwa mereka sudah memasuki kawasan berbahaya. Di siangnya terlihat ada sebuah patung ular yang sangat besar. Konon ceritanya patung itu dibuat oleh suku Shirisama menurut penjelasan Sheron. Dan statement Sheron ini lalu dibantah oleh Profesor Kyle yang mengatakan cerita itu seperti cerita suku Maku. Di malam harinya, Dennis dan Gary meminta izin ke Flores akan pergi ke hutan untuk merekam suara alam. Saat telah memasuki hutan, tiba-tiba mereka berdua malah melepaskan hasratnya masing-masing. Di tengah adegan panas tersebut, lalu tiba-tiba beruntung mereka berdua berhasil selamat dari serangan babi hutan itu berkat ditolong oleh Sheron. Di siang harinya terlihat kapal yang sedang melaju. Tanpa disadari, tali yang menjuntai ke air lalu membelit baling-baling kapal itu. Dengan menyandang gelar sebagai profesor dan merasa penuh segudang ilmu, lalu Profesor Kyle pun turun menyelam untuk melepaskan tali itu. Dan yang terjadi, beruntung nyawa Profesor Kyle masih bisa tertolong walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat serangan dari tawon air yang beracun itu. Akibat insiden ini, hingga akhirnya mereka harus melewati rute lain yang diklaim Sheron bisa lebih cepat untuk mencari pertolongan mengobati Profesor Kyle. Niatannya untuk memangkas waktu, mereka malah menemui kendala lagi, yaitu pagar yang melintang menutupi sungai. Tanpa berpikir panjang, sekonyong-konyong Sheron yang dibantu oleh Gary lalu memasang dinamit di pagar itu. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu di dalam air yang mana hampir saja menyambar Gary. Saat semuanya sudah terpasang dan yang terjadi, ternyata reruntuhan dari ledakan itu sampai ke kapal dan membuat banyak sekali ular yang terlempar jatuh ke kapal mereka, serta menyebabkan stok bahan bakar hanya tinggal tersisa satu. Sehingga mau tidak mau ketika mereka sudah berhasil lewat dan menemukan bangkai kapal, Sheron ditemani Matteo dan Denny memeriksa ke kapal itu, berharap bisa menemukan bahan bakar yang masih bisa digunakan. Saat telah berada di bangkai kapal itu, terkuak sebuah fakta. Ternyata Sheron, Matteo, dan orang yang di awal film adalah komplotan penangkap ular.
Setelah memeriksa bangkai kapal itu dan tidak menemukan bahan bakar, Danny dan Sharon pun kembali ke kapalnya. Malangnya, saat hendak kembali ke kapal, bukannya menemui bahan bakar, Mateo malah menemui ajalnya. Dikarenakan Mateo yang tidak juga kunjung kembali, mereka memutuskan untuk bermalam di situ menunggu kembalinya Mateo. Dan di malam harinya, tanpa disangka-sangka, Gary malah bersekutu dengan Sharon untuk menangkap anaconda raksasa dengan diimingi oleh uang yang sangat luar biasa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mateo tidak juga kembali. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah suasana yang tenang, meletus sebuah suara tembakan. Ternyata Sharon yang menembaki seekor monyet dijadikan umpan untuk memancing anaconda. Walaupun sempat mendapat pertentangan dari seisi kapal karena sudah mempunyai sekutu yaitu Jerry, akhirnya Sharon berhasil membungkam seisi kapal. Di malam harinya, secara perlahan Sharon memutar tuas pancingannya dan benar saja seekor anaconda menyambar pancingannya dan memporak-porandakan seisi kapal. Tidak sampai di situ, saat Gary sedang menolong Dennis yang terjatuh ke air, malah Gary yang harus tewas dimangsa oleh anaconda tersebut. Dan di malam itu juga, tanpa disangka-sangka, Nona Flores malah mencoba merayu Sharon ke kamarnya. Lalu tiba-tiba Sharon pun berhasil diringkus dan akhirnya mereka bisa kembali ambil alih kendali kapalnya. Di siang harinya terlihat Westrik sedang mengajari Danny cara mengemudikan kapalnya. Baru saja Danny ambil alih kemudi kapal dan yang terjadi, mau tidak mau mereka bertiga pun harus turun ke air. Saat sedang memasang tali dari kapal itu, Dennis yang berada di kapal ternyata tewas saat sedang mencoba menyerang Sharon. Sementara itu, mereka bertiga yang berada di air dikejutkan dengan kemunculan seekor anaconda. Saat anaconda itu menyerang Flores dan Danny, Westrik berhasil mengalihkan perhatian ular itu sehingga berbalik mengejarnya. Akhirnya, Danny dan Flores berhasil sampai ke kapal lalu disambut oleh Sharon yang sudah terlepas dari ikatannya, sehingga terjadilah pergelutan di antara mereka. Sementara itu, ular yang mengejar Westrik berhasil menerkamnya dari pohon sehingga pohon itu pun tumbang dan sekaligus melerai perkelahian mereka yang berada di kapal. Mereka semua pun terjatuh ke air karena menghindari pohon itu. Saat Danny hendak naik ke kapal lagi, ternyata malah tersangkut oleh sesuatu di dalam air. Lalu tiba-tiba ular itu pun berhasil terbunuh oleh Flores dan tidak diduga-duga Sharon muncul lagi dan menyerangnya. Beruntung Kyle terbangun dan berhasil menancapkan panah bius ke punggung Sharon. Setelah kekacauan yang terjadi, akhirnya mereka menemukan seperti bekas pabrik yang sudah terlantar. Benar saja, saat Danny dan Flores memeriksa ke tempat itu, terdapat banyak bahan bakar. Lalu tiba-tiba ternyata Sharon masih hidup dan ia pun berhasil membuat Danny dan Flores tidak sadarkan diri.
Ternyata Sharon menggunakan Danny dan Flores sebagai umpan untuk memancing anaconda itu dengan disirami darah monyet. Benar saja, anaconda itu pun muncul dan hendak memangsa mereka berdua. Anaconda itu pun berhasil terlepas dari perangkap Sharon dan malah balik menyerangnya hingga Sharon meregang nyawa di telan anaconda tersebut. Tidak sampai di situ, anaconda itu pun menyerang Flores yang hendak melarikan diri, dan Flores pun berhasil memancing anaconda itu untuk mengejarnya naik ke cerobong pembuangan, sehingga Danny yang bersembunyi di bawah berkesempatan membakar dan meledakkannya. Beruntung Flores berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dikira anaconda itu sudah tewas, lantas Danny hendak masuk ke dalam untuk mengambil bahan bakar, lalu tiba-tiba akhirnya Danny, Flores, dan Kyle berhasil selamat. Dan di scene akhir menunjukkan kemunculan orang-orang suku Shirisama dan film pun tamat.